Bravo! Assalamualaikum bosku, kita lanjutkan kisah Bang Coki. 12. Zakirian yang sedang kesal atas perbuatan Coki karena berani membantah perintahnya jadi naik pitam mendengar suara berisik di depan ruangannya. Segera lelaki berperut buncit itu keluar melihat apa yang terjadi. Rupanya Veronica dan Coki yang sedang bertengkar. Mendengar Coki menghina wanita selingkuhannya, tanpa pikir panjang Zaki menamparkan pipi Coki yang tidak menyadari kehadiran atasannya itu. Coki cukup kaget melihat Zakirian sudah ada di hadapannya. Dia tidak dapat berkata-kata apalagi ketika lelaki itu memarahinya habis-habisan. Jaga bicaramu Coki, sudah jelas kinerjamu sangat buruk. Kalau kamu dibandingkan Vero bagaikan langit dan bumi. Kamu itu enggak ada apa-apanya yang bisa dibanggakan. Jadi, kamu jangan ngarang-ngarang cerita enggak benar tentang aku dan Veronica hanya untuk menutupi kelemahanmu. Veronica aku pilih jadi wakilku karena dia itu cerdas dan kinerja sangat bagus. Jadi jangan sembarangan kamu bikin gosip murahan. Dengar tuh Coki, mulutmu harimaumu, salah sedikit saja bicara kamu bisa celaka. Ucap Veronica yang ikut menyudutkan Coki. Aku berani bertanggung jawab kok sama yang aku ucapkan. Mungkin sekarang kalian memang belum terbukti selingkuh, tapi ingat, sepandai-pandainya kamu menyimpan bangkai suatu saat akan tercium juga bau busuknya. Jika saat itu terjadi aku harap kalian berdua ingat apa yang aku katakan ini. Coki akhirnya begitu saja pergi meninggalkan Pak Zaki dan Veronica menuju lift. Semua karyawan yang menyaksikan kejadian itu mulai menggosipkan apa yang mereka lihat. Kasihan ya Coki, dia itu sebenarnya tidak bersalah. Veronica yang mulai duluan, ucap seorang staf wanita yang menyaksikan dari awal hingga akhir pertengkaran Coki dan Veronica. Gimana sih kamu? Udah jelas dong Pak Zaki ngebelain selingkuhannya. Kalau ngebelain Coki apa yang dia dapat? Tegas temannya. Iya, Pak Zaki ternyata bullshit banget. Udah nggak mau ngaku kalau Vero itu memang selingkuhannya. Masih juga menyalahkan Coki. Udah gitu main tampar pula tuh. Benar-benar jahat ya Pak Zaki. Lihat saja ke depannya, kebaikan akan selalu berpihak kepada orang yang teraniaya seperti Coki. Saat Zakirian hendak kembali ke dalam ruang kerjanya, datanglah seorang gadis cantik yang tampak lincah dan penuh keyakinan ketika melangkah dengan blazer hitam modern dan celana panjang yang warnanya senada dengan warna blazernya. Penampilannya tampak berkelas dan menunjukkan kalau dia berasal dari kalangan atas, yang tidak lain dia adalah sekretaris presiden direktur, Susan. Pak Zaki, aku diberitahu kalau Coki tadi ke ruangan Bapak, kemana sekarang dia? Tanya Susan ketika sudah berhadapan dengan Zakirian, sementara Veronica langsung menyingkir ke meja kerjanya. Oh, Coki baru saja turun ke bawah, Bu Susan. Memangnya kenapa ya, Bu? Tanya Pak Zaki heran tiba-tiba Susan mencari Coki. Apa ada hubungannya dengan video viral Coki? Batin Zakirian menerka-nerka. Aku diperintahkan Pak Presdir untuk membawa Coki menghadapnya. Belum lama kan Coki ke bawahnya, Pak Zaki? Iya, baru saja Coki turun lift. Apa ada hubungannya dengan video viral Coki? Jadi dia disuruh menghadap Pak Marwan, Bu. Itu saya tidak tahu, kalau begitu saya susul Coki ke bawah ya, Pak. Terima kasih infonya. Susan pun bergegas ke lift untuk turun ke lantai 1 menemui Coki. Zakirian tampak tersenyum puas, karena dia menduga Coki pasti akan dipecat langsung oleh Presdir, Pak Marwan Setiawan. Demikian pula karyawan yang lain yang mendengar obrolan Zaki dan Susan, menduga hal yang sama kalau Coki akan dipecat langsung oleh atasan mereka. Malang memang tak berbau, baru saja diputuskan oleh calon istrinya, sekarang Coki akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Kasihan Coki ya. Ucap seorang karyawan kepada Veronica yang justru merasa senang mengetahui Coki tidak lama lagi akan angkat kaki dari tempat itu. Dia memang pantas kok menerimanya. Itulah balasan untuk penyebar gosip murahan. Syukur lo Coki. Vero dilawan gitu loh. Hahaha. Ucap Veronica dengan angkuhnya. Sebaiknya kamu tanya hati nuranimu saja Vero. Kalau memang yang dikatakan Coki itu salah, ya sudah dimaafkan saja. Tidak perlu tertawa di atas penderitaan orang lain, enggak baik, Vero. Nasihat wanita berkacamata itu dengan bijak kepada Veronica. Terserah gua, mulut-mulut gua mau ketawa ke, mau jungkil balik ke, mau bilang Coki goblok ke,
terserah gua. Jangan sok bijak deh. Mending sana lo lanjutin kerja. Umpat Veronica kepada teman kerjanya yang tidak sekepala dengannya itu. Di lantai satu Choki tampak sedang duduk lesu duduk di lobi. Pikirannya sedang buntu, harus melanjutkan kerjanya pun hari ini tidak mungkin lagi setelah keributan yang terjadi antara di adegan Pak Zaki dan Veroica. Moodnya sudah hilang. Perlakukan Zakirian yang telah memukul Choki membuat pemuda itu perlahan-lahan mulai merasakan dirinya tidak berharga, sekaligus menimbulkan rasa sakit di hatinya, walaupun Choki sebenarnya bukanlah seorang pendendam. Hai, Choki, ngapain kamu bengong di situ? Sapa seorang gadis mengejutkan Choki. Choki segera sadar siapa gadis cantik berambut hitam pekat dan lurus sebahu yang sedang berdiri di hadapannya. Walau dia mengenal nama dan jabatannya sebagai pegawai atasan, tapi selama ini belum pernah sekalipun dia saling bertegur sapa, apalagi sampai ngomong empat mata. Wanita di depannya terlalu berkelas untuk bisa didekati. Orang seperti Choki harus berpikir banyak kali untuk sekedar menyapa, apalagi untuk bisa dekat dengan gadis dari kelas atas seperti dirinya, tidak pernah terpikirkan. Mencium bau parfumnya saja orang akan tahu, kalau dia bukan orang sembarangan. Ibu Susan, enggak usah panggil aku ibu, panggil saja namaku, Susan. Oh iya, baik, ada apa ya, Susan? Aku dapat perintah dari Pak Marwan. Kamu disuruh menghadap ke ruangannya sekarang. Bagaikan mendengar petir di siang bolong, sekaget itulah Choki mendengar ucapan Susan. Dan bagaikan layang-layang yang putus dari benangnya, seperti itulah harapan Choki sekarang, makin tak tentu arah. Dia memang berencana untuk mengundurkan diri dari pekerjaan, tapi tidak secepat ini, dan tidak harus bertemu dengan presidir segala, cukup melalui HRD saja sebenarnya. Mungkin kesalahan yang dilakukannya cukup fatal atas tersebar video viralnya, jadi nasib pekerjaan Choki saat ini sudah berada di ujung tanduk. Kok malah bengong Choki? Ayo ikut aku menghadap Pak Marwan. Ajak Susan. Choki pun mengikuti langkah Susan di belakangnya. Tamatlah riwayatmu, Choki. Ujar seorang karyawan yang mendengar sendiri Choki dipanggil oleh presidir. Jangan takut Choki, ayahku enggak galak kok. Ucap Susan di dalam lift saat Choki terlihat begitu tegang. Apa? Pak Marwan Setiawan itu ayahmu? Ups, ya, aku keceplosan deh. Serius, Susan? Iya, tapi enggak perlu juga kamu ekspos ya. Janji, oke, aku janji. Choki yang masih terkejut dengan kenyataan bahwa Susan adalah anak seorang presidir, mulai merasakan ada jarak yang semakin jauh antara dirinya dengan gadis itu. Bahkan kini di mata Choki gadis cantik dan kaya seperti Susan itu mustahil bisa tersentuh oleh lelaki seperti dirinya. Walaupun Susan sudah memberitahu Pak Presidir yang akan ditemui di ruangannya tidak galak, tetap saja Choki gementar saat bertemu lelaki parubaya itu yang memiliki karisma yang terpancar di wajahnya yang sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Silakan duduk anak muda yang ganteng, senang sekali aku bisa bertemu kamu hari ini. Ucap Marwan Setiawan mempersilakan Choki duduk di depan mejanya. Kamu tahu Choki Charbini, kenapa aku memanggilmu? Tanya Marwan sambil menampakkan wajahnya yang tiba-tiba menjadi serius. Pasti gara-gara video viral kegagalan pernikahan saya. Saya minta maaf, Pak Presidir, ucap Choki sambil tertunduk. Perusahaan ini tidak berpengaruh sedikit pun dengan hal pribadi seperti yang kamu alami, Choki, apalagi masalah percintaan. Itu tidak ada urusannya sama sekali. Aku memanggilmu karena ada hal penting yang ingin aku sampaikan, ucap Marwan Setiawan menggantung ucapannya. Hal penting apa ya, Pak? Tanya Choki yang merasa lega karena pemanggilannya itu bukan karena video viralnya. Sebelumnya aku mau tanya, apa kamu tahu kalau sebenarnya kamu berasal dari keluarga konglomerat? Iya, Pak Presidir, belum lama ini mama saya mengatakan demikian. Baguslah kalau begitu, jadi kamu tidak perlu kaget lagi kalau aku katakan bahwa sebenarnya perusahaan ini adalah milik keluarga Charbini. Apa? Pak, saya tidak sedang salah dengar. Betul Choki, keluargamu memiliki bagian dari perusahaan ini. Jangan bercanda dengan saya, Pak, saat ini kondisi saya benar-benar sedang rapuh. Jangan permainkan saya dengan candaan seperti ini, Pak Presidir. Aku ini orangnya serius, Choki. Makanya aku bisa jadi presidir.
Dari kecil aku serius menggapai cita-cita yang aku inginkan, karena aku meyakini bahwa keseriusan itu mendatangkan keberhasilan. Kalau itu memang benar, berarti aku tidak akan dikeluarkan dari perusahaan ini kan, Pak Presdir? Memangnya siapa yang berani mengeluarkan anak dari pemilik perusahaan ini? Sebaliknya, aku juga ingin memberitahu kamu, Choki, kalau kamu secepatnya harus menghandle perusahaan ini, menggantikan posisiku sebagai presiden direktur, karena aku harus segera kembali ke pusat. Choki sangat terkejut mendengar ucapan Pak Marwan, dia sampai melongo dengan mulut menganga saking tidak menduga kalau dirinya yang selama ini hanya remah-remah biskuit di dalam kaleng, yang terpinggir dan terabaikan, mendadak harus menjadi top pimpinan. Membayangkannya saja tidak pernah, bahkan pernah berharap jadi wakil kepala bagian saja kandas, sehingga membuat penghasilannya stuck yang berakibat membuatnya tidak punya cukup uang untuk biaya pernikahannya dengan Via walaupun sudah cukup lama menabung. Apa saya sedang mimpi, Pak Presdir? Ucap Choki masih melongo tidak percaya. Au, Choki menjerit tiba-tiba Susan mencubit lengannya. Sakit, Susan. Ucapnya, biar kamu sadar, kalau kamu itu tidak sedang bermimpi. Hehehe. Ucap Susan lalu kembali lagi ke tempat duduknya semula tidak jauh di samping Choki. Jadi mulai saat ini, kamu resmi menggantikan aku sebagai CEO Artama Karya Group. Selamat ya Choki Charbini, ucap Marwan Setiawan sambil menjabat tangan Choki yang masih tak percaya dengan kejutan yang diterimanya. Untuk menolong kamu menghandle perusahaan, Susan akan membantumu. Aku harap kalian berdua bisa kompak dan serius dalam bekerja. Choki dan Susan sebentar saling berpandangan lalu secara bersamaan mereka berkata siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan untuk memajukan perusahaan Artama Karya Group. Bersambung. 13. Susan, apa aku bisa menghandle perusahaan sebesar Artama Karya? Aku kok ragu sama diriku sendiri, ucap Choki pada Susan ketika Pak Marwan Setiawan pergi. Kemampuan seseorang itu akan teruji saat dia mendapat masalah yang harus diselesaikannya. Jadi jangan menyerah sebelum mencobanya, Choki, nasihat Susan. Tolong bantu aku ya, Susan, kalau nanti aku menemui masalah yang tidak dapat kuselesaikan, dan jangan ragu untuk menegur jika suatu hari aku melakukan tindakan atau keputusan yang salah, pinta Choki dengan nada merendah walaupun sebenarnya dia lelaki yang pintar. Baru saja menikmati kursi empuk seorang presiden direktur, tiba-tiba ketenangan Choki diganggu dengan panggilan telepon dari Paul. Dia menyuruh Choki untuk menyingkirkan sampah-sampah milik Choki yang masih tertinggal di rumahnya yang kini sudah dikuasai oleh keluarga Via. Paul mengancam kalau tidak segera diambil, maka dia akan membuang dan membakar semua barang-barang milik Choki itu. Tentu saja Choki tidak ingin itu terjadi, walaupun bagi orang lain barang-barang yang dimilikinya tidak berharga, tetapi bagi Choki semuanya menyimpan banyak kenangan yang tidak bisa begitu saja dihapuskan. Kenangan menciptakan pengalaman, pengalaman menciptakan kekuatan. Dengan mengingat kenangan masa lalu Choki ingin menjadi pribadi yang lebih kuat dan tak mudah menyerah. Susan, aku mau pergi sebentar, mengambil barang-barangku yang masih tertinggal di rumahku yang kini dirampas oleh ex keluarga pacarku. Aku ikut, tapi, ini kan enggak ada hubungannya dengan pekerjaan, sebaiknya aku pergi sendiri saja, kamu tetap di sini. Tidak bisa, bos. Mulai hari ini, kemana saja kamu pergi aku harus ikut. Masak sih, harus sampai segitunya. Santai aja kali. Kalau hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan, enggak apa-apalah kamu mendampingi aku, tapi kalau hal sepele saja tidak perlu kayaknya. Oke, Susan, sepele atau tidak sepelenya itu berdasarkan sudut pandang aku, jadi mengenai pengawalan ini, kamu yang harus menyesuaikan dengan pekerjaanku. Kalau aku bilang aku harus ikut, kamu tidak boleh menolaknya. Mengerti sekarang, bos? Iya, atur aja deh, Susan. Tapi aku enggak suka kamu terlalu formal denganku. Kamu juga kan anak pemilik dari perusahaan ini. Kamu tidak semestinya melayani aku sebagai atasanmu, dan tidak perlulah panggil aku bos, cukup panggil namaku saja, Chokie. Oke, jadi berangkat sekarang, Choki. Susan langsung menyambar kunci mobil pribadi Choki yang berhak dimilikinya setelah menjabat sebagai presdir. Lalu keduanya keluar ruangan menuju ke tempat tinggal Choki untuk mengambil barang-barang. Ayo cepat-cepat,
Segera angkat barang-barangmu yang tak berguna itu. Hari ini juga lo harus angkat kaki dari rumah ini, Choki. Ucap Paul menyambut kedatangan Choki yang baru saja masuk ke dalam rumah. Aku doain semoga suatu hari nanti sekeluargamu dapat karma karena sudah merampas hak orang lain. Kamu pasti tahu kan, Paul, kalau karma itu ada, dan akan berbalik kepada siapa saja yang sudah melakukan kejahatan dan kesewenang-wenangan. Siapa yang menabur angin, maka dia akan menuai badai. Siapa yang melakukan keburukan, maka dia akan menerima balasan yang sama buruknya. Simpan aja ceramah lo, Choki, gua enggak perlu. Aku rasa otak kamu itu emang enggak nyampe walaupun sekadar memahami sebuah peribahasa yang sepele dan umum. Pokoknya kamu tunggu aja balasan yang setimpal atas perbuatan kamu ini. Karma pasti berlaku, Paul. Omong kosong. Udah cepet lo angkat barang-barang lo, Choki. Baru saja Choki masuk ke dalam kamarnya, Susan yang baru selesai memarkirkan mobil, masuk ke teras depan dan berpapasan dengan Paul yang sedang duduk santai di beranda sambil minum-minum. Chokinya mana ya? Tanya Susan kepada Paul. Buat apa sih cari lelaki kere macam si Choki itu? Lebih baik sini temani aku minum, ucap Paul yang merasa tertarik dengan kecantikan Susan dan juga penampilannya yang menarik. Aku kesini mau bantu Choki angkat barang-barangnya, aneh aja disuruh nemanin kamu minum. Dan barusan apa? Kamu bilang Choki itu kere. Aku rasa sebaliknya, pertama kali melihat tampang kamu saja aku langsung bisa merasakan kalau kamu ini sebenarnya ondo, alias omong doang. Kamu itu enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan Choki. Merasa emosi Susan mencibiri dirinya, Paul langsung bangkit dari duduk dan melepaskan pukulan ke arah Susan. Tapi dengan cekatan dan lincah, gadis cantik berpenampilan mewah itu segera berkelit dengan cepat, sehingga Paul hanya memukul angin. Sebaliknya saat Paul lengah Susan segera mendaratkan tamparan di pipi lelaki yang tembam itu. Plak, dasar wanita kurang ajar, enggak pernah sekalipun aku dihina sama perempuan kayak gini, kamu pikir kamu siapa? Ibu sama kakakku aja enggak pernah berlaku kasar padaku. Kamu aku kenal aja enggak, berani-beraninya menamparkan aku. Sok jagoan kamu ya, aku jago baru pertama kali ketemu lelaki songong kayak kamu, sama perempuan aja kamu berani mau mukul, itu menunjukkan betapa rendahnya moral kamu. Aku kasihan sama ibu kamu punya anak brengsek seperti kamu. Makin kurang ajar ya omonganmu. Aku bisa baik sama orang yang berbuat baik, tapi aku bisa lebih kurang ajar sama orang yang kurang ajar denganku. Jangan banyak bacot lo perempuan. Paul untuk kedua kalinya coba menyerang Susan dengan pukulan tangan kosongnya, tapi kali ini Choki yang melihat kelakuan tidak terpuji dari Paul segera menghadang serangan itu untuk melindungi Susan. Karena kerasnya pukulan Paul membuat Choki malah terdorong ke belakang dan jatuh ke lantai. Paul yang benar-benar sudah tidak bisa mengontrol emosinya lagi, tidak berhenti sampai di situ. Dia coba menyerang kembali ke arah Susan. Susan rupanya bukan gadis sembarangan, dia mampu menahan pukulan Paul yang keras itu, dengan kedua tangannya, lalu seperti orang yang sudah terlatih, Susan menendang kaki Paul dengan telak, sehingga lelaki bertubuh tambun itu jatuh tersungkur mengenai sebuah pot hingga jatuh terbelah dua. Ayo, bangun, cuma segitu kemampuanmu, ucap Susan menantang Paul yang meringis kesakitan sambil memegangi sikunya yang tadi membentur pot bunga. Sudah, Susan. Enggak usah diladeni lagi, ucap Choki yang segera mengambil tas jinjing dan sebuah travel yang berisi barang-barangnya yang tadi ditaruhnya di depan pintu. Mungkin dia belum puas ingin bermain-main denganku, Choki. Sekalian aku ingin memberi pelajaran pada cecunguk ini, kalau tidak semua wanita itu lemah dan bisa dihina sesuka hatinya. Sudah cukuplah, Susan, sebaiknya kita pergi sekarang. Bujuk Choki agar Susan segera pergi saat itu juga. Paul, aku harap kamu belajar dari kejadian hari ini, bahwa wanita itu untuk disayangi dan bukan untuk disakiti. Jadi ubahlah pemikiranmu yang salah selama ini dan setelah ini aku harap kamu jadi orang yang lebih lagi, ucap Choki menasihati Paul yang masih terduduk di lantai sambil menahan rasa sakit di lengannya tanpa memedulikan ucapan Choki. Choki mengajak Susan untuk segera masuk ke dalam mobil mewah mereka. Melihat mobil yang digunakan Choki, Paul terheran-heran dari mana Choki mendapatkan mobil sebagus itu,
dan dia dibuat penasaran dengan Susan, siapa sebenarnya wanita yang ternyata jago bela diri itu. Saat di dalam mobil, Choki juga menyimpan tanya, bagaimana Susan memiliki tubuh sekuat itu, sehingga mampu merobohkan Paul. Sekaligus membuat Choki bertambah kagum dengan Susan, ternyata dia bukan gadis kaya yang manja, selain memiliki otak yang cerdas dia juga mempunyai kemampuan bela diri yang mumpuni. Belajar karate di mana kamu, Susan? Memang tadi kamu lihat gerakan bela diriku seperti karate, Choki. Yang aku tahu cuma karate dan silat. Apa aku salah, Susan? Seni bela diri yang aku pelajari sebenarnya Muay Thai, aku tidak tahu bagaimana gerakanku bisa terlihat seperti karate di matamu. Hehehe, wah, ternyata kamu ini bukan gadis sembarangan, aku salut sama kamu, Susan. Aku sengaja mempelajari bela diri Muay Thai, karena sebagai sekretaris dan asisten ayahku aku ingin melindungi keselamatan ayahku, dan sekarang karena aku sudah ditugaskan untuk menjadi asistenmu, maka tugasku sekarang, selain menjadi asisten anggaplah juga sebagai bodyguardmu. Kamu tidak keberatan kan punya bodyguard wanita, Choki? Keberatan apanya, Susan? Aku justru menjadi seorang CEO paling beruntung karena memiliki bodyguard yang cantik. Hehehe, mendengar Choki memuji dirinya, Susan hanya tersenyum, lalu tanpa ingin berlama-lama, dia segera memacu mobil yang dikendarainya meninggalkan rumah Choki yang kini jatuh ke tangan Fia untuk selamanya. Bersambung 14. Susan, perutku sudah keroncongan, sudah waktunya kita makan siang. Ayo mampir dulu di warteg atau warung nasi padang, ucap Choki sambil memerhatikan kiri kanan jalan kalau-kalau ada rumah makan yang bisa disinggahinya. Choki, sekarang kamu seorang CEO, jadi kamu tidak bisa makan di tempat sembarangan lagi. Walaupun kamu ingin jenis makan warteg atau nasi padang setidaknya di restoran atau hotel, jelas Susan sambil terus memandu mobilnya dengan laju membelah ibu kota yang terik siang itu. Jadi, kita mau makan siang di mana? Kamu juga lapar, kan? Tanya Choki sambil memegangi perutnya. Iya, aku juga pengen makan, tapi tahanlah sebentar. Sekarang kita akan ketemu rekan bisnis penting dari perusahaan Abadi Raksatama. Sudah pasti mereka akan mengajak kita lunch bareng, karena pertemuan kita di Grand Mercure Hotel, jelas Susan. Enggak jauh kan, Susan? Beneran aku sudah lapar banget ini. Sudah berapa hari kamu emang enggak makan? Masak enggak bisa nahan, Choki. Choki jadi terdiam sambil menyesal hari ini tidak sarapan, sehingga perutnya terus mulai berbunyi walaupun belum genap jam 12 siang. Saat sampai di depan lobi naik turun penumpang di Hotel Mercure, Susan turun terlebih dahulu dari mobil, layaknya sopir yang ingin membukakan pintu untuk majikannya. Irfan Franjaya, direktur utama perusahaan Abadi Raksa yang sejak tadi sudah menunggu Susan segera bangkit dari duduknya ketika melihat kehadiran Susan untuk menyapa gadis itu. Dari jarak yang tidak jauh Irfan melihat Susan membukakan pintu belakang, dari dalam mobil keluarlah seorang lelaki berwajah good looking, berkulit putih dan berambut ikal dengan pakaian kerja yang terbilang sederhana tapi masih enak dipandang. Siapa lelaki itu ya? Sepertinya orang penting yang disegani oleh Susan, guman Irfan penasaran saat mulai mendekati Susan yang penampilannya selalu terlihat mahal dan elegan. Siang, Bu Susan, sapa Irfan saat mereka sudah berhadapan. Siang juga Pak Irfan, maaf, sudah lama menunggu. Ini kenalkan Pak Choki Charbini yang akan ikut meeting bersama kita, jelas Susan, lalu Irfan dan Choki pun bersalaman sambil melepar senyum dan sapa yang penuh keakraban. Mata Choki sepintas memerhatikan penampilan lelaki seumuran dengan Pak Marwan Setiawan, ayah Susan itu. Walaupun sudah tidak muda lagi, tapi dia tampak masih gagah dengan sisiran rambut yang kelimis dan setelan jas mewah yang dikenakannya, menunjukkan kelasnya sebagai seorang direktur sebuah perusahaan ternama, yang berbanding terbalik dengan pakaian Choki yang masih jauh dari kata mewah sebagai seorang presidir yang kini dijabatnya. Mari silakan, ucap Irfan mempersilakan tamunya untuk masuk ke dalam hotel menuju ruang VIP restoran sebagai tempat meeting mereka. Pak Choki itu sebagai apa di Arta Makarya? Tanya Irfan sambil berbisik ke telinga Susan. Maaf, Pak, belum bisa saya beritahu sekarang, jelas Susan singkat. Susan pasti merahasiakan sesuatu dari Choki, aku harus hati-hati berhadapan dengannya,
batin Irfan Franjaya sambil berjalan beriringan dengan Susan dan Choki menuju ke lantai 2 hotel tempat restoran berada. Di dalam ruang meeting tampak putra Irfan Franjaya sudah menunggu, Zail Franjaya. Dia menyambut Choki dan Susan dengan ramah seramah ayahnya. "Susan, bisa enggak menu makan siangnya dikeluarkan sekarang?" bisik Choki kepada Susan di sampingnya. Melihat gelagat kedua rekan bisnisnya berbisik-bisik di depannya membuat Irfan bertanda tanya. Dia berpikir apa ada yang tak kena dengan meeting mereka kali ini, atau mungkin kedua tamunya merasa tidak nyaman dengan tempat yang mereka sediakan. "Jangan bikin malu dong, Choki, di mana-mana juga meeting dulu baru setelah itu makan. Aku kan sudah bilang kalau aku kelaparan. Please," rayu Choki. Walaupun sedikit sungkan, akhirnya Susan mengutarakan keinginan Choki kepada Irfan agar meeting kali ini dilakukan sambil menyantap makan siang. "Oh, kirain apa? Tidak jadi soal Bu Susan, justru dengan sambil makan meeting kita kali ini bisa lebih santai," ucap Irfan Franjaya yang sebenarnya cukup heran dengan permintaan Susan. Setelah Irfan memanggil dan memberitahu waiter, tidak lama kemudian meja makan mereka pun sudah dipenuhi dengan aneka makanan yang tampak lezat dari warna dan platingnya. Lama-kelamaan Irwa Franjaya merasa ada kejanggalan yang sedang terjadi di depannya, saat Susan, Zail dan dirinya sibuk membahas beberapa peluang kerjasama lain kedua perusahaan. Choki justru sebaliknya, dia malah fokus mencicipi satu persatu makanan yang terhidang di meja dengan begitu lahap. Pastilah Choki ini memiliki posisi penting. Buktinya Susan yang terkenal tegas dan disiplin terlihat segan dengan Choki. Batin Irfan Franjaya semakin penasaran dengan sosok Choki. Setelah perutnya terisi, barulah Choki bisa fokus untuk mengikuti meeting kerjasama dengan perusahaan Abadi Raksa. Meskipun sudah hampir selesai pembahasan poin-poin penting, Choki tetap memiliki sikap ambil tahu akan hasil yang disepakati kedua belah pihak. Choki juga mengamati cara Susan melakukan negosiasi dengan bahasa dan ucapan yang bisa meyakinkan lawan bicaranya, memperlihatkan tingkat kecerdasan dan pengetahuannya di bidang konstruksi yang sangat mumpuni. "Aku harus belajar banyak dengan Susan," batin Choki sepanjang meeting yang membuatnya tambah mengagumi gadis cantik dan pintar di hadapannya itu. "Bagaimana Pak Zail, apakah ada hal lain yang masih ingin kita bicarakan?" tanya Susan pada lelaki berkulit coklat yang terlihat masih sebaya dengannya. "Sudah cukup sepertinya Bu Susan, hasil meeting kita hari ini menggambarkan bahwa perusahaan Artama Karya dan Abadi Raksa Tama adalah mitra kerja yang baik dan saling menguntungkan, dan semoga ini bisa dilanjutkan pada periode kerjasama berikutnya," ucap Zail Wijaya tidak kalah petahnya dia berbicara seperti halnya Susan. "Sebagai ucapan terima kasih karena mau bekerja sama dengan perusahaan kami, saya sudah mempersiapkan hadiah untuk Bu Susan dan Pak Choki," ucap Irfan Wijaya sambil mengeluarkan dua buah kotak berwarna hitam yang masing-masing berada dalam sebuah plastik coklat yang bertuliskan nama toko perhiasan ternama. "Terimalah Bu Susan, Pak Choki," ucap Irfan Franjaya sambil menyerahkan hadiahnya. "Wah, makasih banyak, Pak. Baik sekali Pak Irfan ini, semoga bisnis kita makin lancar ya, Pak," ucap Choki merasa bahagia menerima hadiah perhiasan yang dia taksir mahal harganya meskipun belum dilihat isinya. "Ini bukan gratifikasi untuk melancarkan bisnis, kan, Pak?" tanya Susan tanpa berbasa-basi. "Oh, tidak. Anggaplah ini sebagai hadiah karena pihak kami merasa diuntungkan dengan adanya kerjasama ini," jelas Pak Irfan. "Seharusnya tidak perlu sampai memberi hadiah, Pak. Sudah diajak makan siang saja kami sudah senang kok." "Betul begitu kan, Pak Choki?" Iya, betul itu," jelas Choki menambahkan. "Tidak apa, bukan selalu juga, kan?" "Hehehe," jelas Pak Irfan dengan nada tidak merasa keberatan sama sekali. "Baiklah, Pak Zail dan Pak Irfan, jika sudah tidak ada hal lagi yang ingin dibicarakan, saya dan Pak Choki mau pamit dulu, masih ada pekerjaan yang menunggu kami di kantor," ungkap Susan. Kemudian mereka saling bersalaman. "Apakah perusahaan kita sudah lama bekerja sama dengan Pak Irfan Franjaya, Susan?" tanya Choki ketika mereka sudah berada di dalam mobil. "Lumayan lama juga sih, tapi aku ingatkan, jangan terima bulat-bulat kebaikan orang lain, apalagi rekan bisnis, ujung-ujungnya ada udang di balik batu, tahu kan kamu maksudnya, Choki?" "Iya aku setuju,
Karena hati seseorang akan menjadi lemah ketika terus-menerus diberi kebaikan oleh orang lain. Iya, makanya aku agak keberatan menerima pemberian Pak Irfan. Menurut pengamatanku, tipe orang seperti Pak Irfan ini berani berkorban untuk tujuan lain, karena sebelumnya ada kepala bagian juga yang aku dengar mendapat hadiah dari Pak Irfan. Jadi saranku, jangan mudah percaya dengan kebaikannya, karena ayahku pernah mengatakan kalau Pak Irfan sebenarnya orang yang licik, melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jadi menurutmu, kita mau apakan hadiah ini, Susan? Karena hadiahnya sudah kita terima, ya simpan saja, mungkin suatu hari kita membutuhkannya. Entah apa yang ada di pikiran Choki, sambil menimang-nimang hadiah dari Pak Irfan, tiba-tiba dia jadi teringat dengan sahabatnya, Rosa. Bersambung.